فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Dan dari Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-tuhur syatrul iman. Ya, bersuci adalah sebagian daripada keimanan. Walhamdulillah tamla'ul mizan. Dan zikir alhamdulillah itu memenuhi timbangan. Yani zikir yang disebutkan oleh seorang hamba, alhamdulillah, ini menjadi sebuah nilai yang menjadi timbangan berat di mizannya, di timbangan amal baik dia kelak. Alhamdulillah tamla'ul mizan. Wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani wa tamla' baina as-sama' wal ard. Adapun zikir subhanallah walhamdulillah, maka itu memenuhi apa yang ada antara langit dan bumi. Allahu Akbar. Yani pahala yang didapatkan dari subhanallah walhamdulillah yang didapatkan seorang hamba, pahala tersebut begitu banyak sampai memenuhi antara langit dan bumi. Allahu Akbar. Wassalah nur. Dan salat adalah cahaya. Yani salat adalah sesuatu yang menjadi guidance bagi seorang hamba, bimbingan bagi seorang hamba. Wassadaqah burhan, dan sedekah adalah burhan. Burhan yakni bukti konkret. Bukti konkret haknya keimanan yang memang ada pada hati seorang hamba. Dari situ tampak pada sedekah. Sedekah burhan. Ya? Wassabru dia, dan bersabar adalah dia cahaya. Dia ini cahaya yang datang dari heat, dari panas. Berbeda dengan nur. Oke? Allah berfirman, wa ja'alna syamsa dhiya'an wal qamara nuran, atau ja'alna qamara nuran wa syamsa dhiya'an. Allah jadikan bulan ini nur, cahaya. Syams, matahari, dia cahaya juga. Kok ada nur, ada dia? Bedanya adalah dia ini cahaya yang dihasilkan melalui proses heat, panas. Demikian cahaya yang ada pada syams, matahari, karena panasnya itu. Berbeda dengan qamar, nur, cahaya, tapi enggak dari panas. Dia hanya reflecting, dia hanya memantulkan cahaya. Dapat? Nah, sabr enggak dibilang nur, dibilangnya dia cahaya, tapi dia karena ada heat, ada rasa panas dalam bertahan untuk sabar. Itu maksudnya. Zain? Sabru dia. Wal Quran hujjah lak aw alaik, dan Al-Quran kelak menjadi hujjah bagimu atau hujjah ke atasmu. Yani hujjah bagimu adalah sesuatu yang menolongmu kelak, bisa jadi juga Al-Quran kelak menjadi sesuatu hujjah alaik, yang memberatkanmu kelak. Kullun nasi yaghdu, dan setiap individu pastilah keluar rumah, melakukan usaha, mencari rezeki, pasti. Faba'i'un nafsah, kemudian di dalam proses dan upayanya mencari rezeki, pastilah setiap individu mempertaruhkan dirinya. Famu'tiquha aw mubiquha, di antara mereka ada yang di dalam upayanya melakukan upaya-upaya halal, dari situ dia membebaskan jiwanya, yakni dari neraka, dari murka Allah. Di antara manusia ada yang melakukan upaya di dalam mencari rezeki, tapi dengan hal-hal yang tidak yang menghadirkan murka Allah, famubiquha, maka dengan itu ia mencelakakan dirinya, mencelakakan jiwanya. Itu di antara ayat-ayat dan hadis-hadis, dan masih banyak lagi hadis-hadis dan ayat-ayat yang merupakan dorongan
yang datang dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam bagi orang-orang yang beriman untuk menginfakkan harta mereka di jalan Allah. Min fawaid as-sadaqah wal infaq wal badhl fi sabilillah. Di antara faidah-faidah dari sedekah, infak atau apapun yang sifatnya badhl, spending di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kebaikannya tersebut dapat dirasakan oleh manusia di dunia sebelum di akhirat. Di dunia sebelum di akhirat. Kebaikannya dapat dirasakan seluruh aspek kehidupan seorang hamba yang melaksanakannya berangkat dari keimanannya. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, Fi sadaqah fawaid wa manafi' la yuhsiha illallah. Sesungguhnya di dalam praktek sedekah terdapat banyak faidah dan manfaat yang tidak terhitung, tidak mengetahui jumlahnya kecuali hanya Allah. Di antaranya annaha tudfi al-khati'ah. Di antaranya sedekah tudfi al-khati'ah. Dia menggugurkan dosa-dosa yang dilakukan seorang hamba. Dari situ Luqman menasihati anaknya. Luqman yang menasihati anaknya tauhid dan lain-lain. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Di antara wasiat-wasiat Luqman yang direkam sejarah kepada anaknya, ya bunay in aznabt tasaddaq. Wahai anakku, apabila kau berbuat dosa, maka bersedekahlah. Allahu Akbar. Tudfi al-khati'ah. Dia menghapuskan dosa-dosa. Ya. Wa tahfadzal mal, sedekah. Menjaga harta yang existing yang ada pada kita. Dengan bersedekah. Karena doa malaikat tadi, bagi mereka yang bersedekah, ya Rabbi, jadikanlah pengganti bagi apa yang disedekahkannya. Bagi mereka yang pelit di jalan Allah, menahan nikmatnya untuk berbagi di jalan Allah, malaikat mendoakan kerugian dan kehilangan baginya. Wa tajlib ar-rizq, sedekah mendatangkan rezeki. Ya. Wa tufrih al-qalb, sedekah membahagiakan jiwa. yakni seseorang yang terasa dadanya terhimpit. Seseorang yang merasa dadanya terhimpit, begitu sesak dan begitu penuh dengan sesak dengan masalah-masalah kehidupan dan kegelisahan, agar ia terapi hatinya dengan bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa tujib ats-tsiqah billah, sedekah juga merupakan terapi bagi seorang hamba untuk membangun tsiqah billah, membangun rasa yakinnya semakin dalam kepada Allah. Syuf, sedekah terapi untuk menguatkan kembali tsiqah, yakni rasa trust. Tsiqah yakni trust, membangun dan menguatkan trust kita bagi Allah Subhanahu wa taala. Terapi. Wa husnudzan bih, dan juga membangun dan menguatkan husnudzan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa kehidupan dan masalah-masalah kehidupan tanpa disadari seringkali membawa seorang hamba ke titik suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tak sabarnya dia menghadapi apa yang terjadi, sehingga tidaklah dia perkirakan apa yang akan terjadi di masa depan baginya, kecuali pasti hanya keburukan. Lihat, optimismnya kepada Allah, positive thinkingnya kepada Allah hilang. Dan itu diantara ciri mutlak nifaq, kemunafikan, bahkan kekafiran, kemusyrikan. Al-munafiqin wal-munafiqat wal-musyrikin wal-musyrikat adh-dhannina billahi dhanna as-saw. Tuh Allah berfirman, kaum munafikin lelaki ataupun wanita, kaum musyrikin lelaki atau wanita yang senantiasa memprasangkakan kepada Allah prasangka yang buruk. Su'udzon. Apakah itu terbentuk pada diri kita karena sulitnya kehidupan yang kita hadapi? Hati-hati. Bagaimana menterapi diri kita untuk kembali membangun husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala?
sharing di jalan Allah. Sedekah. Wa turghim syaitan, sedekah menutup pintu syaitan. Turghim yani yaj'al anfa fil raghamah, seolah-olah kita menjenggut kepala syaitan dan menghempaskannya ke tanah. Tuh, turghim syaitan. Dengan bersedekah seorang hamba itu bikin setan nyesek. Ya. Ente mau bikin setan sebel, mau nyebelin setan, nah sedekah. Mau bersohib sama setan, mau bikin setan happy, pelit deh. Wa tuzakki an-nafs wa tunammiha, sedekah. Clarify your soul, mensucikan jiwamu. Wa tunammiha, dan mengembangkannya, yakni menjadikan jiwamu jiwa yang besar. Wa tuhabbib al-'abda ila Allah wa ila khalqih. Sedekah menghadirkan cinta Allah bagi seorang hamba dan menjadikan kecintaan para makhluk kepada seorang hamba. Wa tastur 'alaihi kulla 'aib. Sedekah menutupi aib-aib yang dilakukan seorang hamba. Allah, betapa kita nih masih baik di mata orang lain, itu cuman karena satu hal, cuman karena Allah masih merahmati kita. Dari situ Allah tutupi aib kita. Allahu Akbar. Kalau Allah buka, udah nggak ada orang yang baik di muka bumi. Kalau Allah buka aib kita, bagaimana agar Allah mempertahankan sitarnya atas aib-aib kita? Di antara caranya sedekah. Di antara caranya, tahan lidahmu dari membongkar aib orang lain. Man satara akhah atau man satara musliman, barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, satarallahu lahu fid dunya wal akhirah. Allah tutupi baginya aibnya di dunia ya di akhirat. Wa tuzid fil umr, sedekah memanjangkan umur. Man arada an yutala umruhu wa yuwassa fi rizqihi falyasil rahimah. Tuh, ada hadis-hadis yang demikian. Sedekah memanjangkan umur. Rasul juga bilang, barang siapa yang mau dipanjangkan rezekinya, diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya agar dia bersilaturahmi. Zen, bagaimana mempertemukannya dengan konsep di mana ajal telah ditentukan? Gimana? Bagaimana cara meyakininya supaya nggak kontradiktif? Tayyib, ajal udah ditentukan kan? Tertulis nggak di Lauhul Mahfuz? Zen? Nah, katanya sedekah, silaturahmi, memanjangkan umur. Yakni Lauhul Mahfuz ditipek, diedit, rufi'atil aklam, wa jaffatis suhuf. Pena-pena telah diangkat dan lembaran-lembaran tersebut telah mengering. Lalu bagaimana memahaminya? Di antara cara memahaminya yang disampaikan para ulama rahimahullah, yakni seseorang yang hidupnya misalnya 70 tahun, namun dengan bersedekah, dengan bersilaturahmi, maka dia seolah-olah memiliki amal soleh sebagaimana orang yang beramal soleh 100 tahun, 200 tahun. Itu maksudnya. As if, seolah-olah. Karena begitu besar pahala darinya, sehingga tercatat baginya amal-amal soleh sebagaimana amal soleh seseorang yang hidupnya lebih dari 70 tahun. Seolah-olah. Ya? Wa tastajlib ad'iyatan nas wa mahabbatahum. Sedekah menghadirkan doa-doa manusia bagimu dan kecintaan manusia bagimu. Wa tadfa'an sahibiha 'adzabal qabr. Ya, sedekah melindungi, menjauhkan dari pelakunya nih, menjauhkan pelaku sedekah dari azab kubur. Allahu Akbar. Kita Ahlus Sunnah meyakini akan adanya su'al al-qabr, interogasi kubur. Sebagaimana kita meyakini adanya azab kubur atau nikmat kubur. Bagi mereka yang beriman kepada Allah, pada Rasulnya, dan hendak untuk menyelamatkan diri dari azab kubur tersebut, Allah dan Rasulnya kasih clues. Sedekah.
Sadaqah. Ya. Wa takun alaihi dhillan yaumal qiyamah. Sedekah kelak menjadi penaung baginya di hari kiamat, yakni di hari tiada naungan kecuali naungannya. Di mana matahari begitu dekat dari manusia. Wa tashfa' lahu 'inda Allah. Sedekah kelak akan menjadi syafaat baginya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa tuhawwin 'alaihi syada'id ad-dunya wal akhirah. Sedekah akan meringankan bagi pelakunya syada'id ad-dunya wal akhirah. Kondisi atau situasi yang begitu menakutkan kelak, baik di dunia ataupun di akhirat. Kondisi menyulitkan, kondisi memberatkan, itu semua teringankan, baik di dunia ataupun di akhirat, dengan sedekah. Wa tad'uhu ila sa'ir a'malil bir fala tasta'si 'alaiha. Sedekah menjadi terapi bagi jiwa untuk lebih ringan untuk melakukan amal-amal, semua bentuk amal-amal yang sifatnya saleh. Sedekah menjadi bentuk terapi bagi jiwa, sehingga seorang hamba begitu mudah dan ringan dia untuk melakukan seluruh bentuk amal-amal saleh. Tidak lagi berat baginya. Demikian yang disampaikan Ibnul Qayyim rahimahullah. Di antara faidah-faidah sedekah baik di dunia ataupun di akhirat bagi jiwa seorang hamba. Ya. Maka berbahagialah seorang yang jahada nafsah, yang dia membawa dan mendidik dirinya untuk senantiasa tasaddaq, untuk senantiasa bersedekah di jalan Allah. Ya. Qabla ayyasat, dan berbahagialah jiwa yang bersedekah bagi dirinya sendiri sebelum ia bersedekah bagi orang lain. Karena hakikatnya sedekah yang kita keluarkan bagi orang lain, kebaikannya itu bagi diri kita. Yani seseorang yang bersedekah kepada orang lain, hakikatnya dia sedang bersedekah bagi dirinya, bagi jiwanya, bagi keselamatan dirinya di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In ahsantum ahsantum li anfusikum." Apabila kalian berbuat ihsan, berbuat baik, hakikatnya kalian ini berbuat ihsan for your own good, bagi diri kalian sendiri, demi kebaikan kalian sendiri. Wa in asa'tum, dan apabila kalian lakukan perbuatan buruk, falaha, hakikatnya kalian sedang menjahati, berbuat buruk kepada diri kalian sendiri. Ya. Dikisahkan oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah, disebutkan di dalam kitabnya Tarikhul Islam, bahwasanya seseorang berkata kepada Al-Imam Abdullah ibn Mubarak, ya Abdullah ibn Mubarak nih imam, sampai bikin akran orang-orang yang selevel sezaman sama dia minder. Ya? Sampai Ibn Uyainah ini bilang, "Nazartu fi ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Aku lihat pada para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, fi amri sahabat. Wa amri Abdullah ibn Mubarak, dan aku lihat bagaimana Abdullah ibn Mubarak. Falam ara lahum alaihi fadlan illa ayyashaban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sungguh aku tidak melihat keutamaan sahabat daripada Abdullah ibn Mubarak, kecuali mereka bersohib aja sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yaghzu ma'ah, dan berperang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selevel itu Abdullah ibn Mubarak. Selevel itu sampai bikin minder yang lain akrannya. Nanti ada kisah tentang Abdullah ibn Mubarak. Oke? Dikisahkan oleh Imam Az-Zahabi di Tarikhul Islam, seseorang mendatangi Abdullah ibn Mubarak dan dia berkata, "Kurhah kharajat min rukbati." Ini dengkulku luka korengan, oke, sampai benanah. Borok. Oke, sampai benanah. Mudh sab'i sinin, udah 7 tahun. Enggak sembuh-sembuh. Wa qad alajtuha bi anwa'il ilaj, dan sungguh aku udah obatin dengan berbagai macam pengobatan. Lihat. Perhatikan hal ini. Buat yang korengan. Tapi nggak mesti koreng doang. Any disease, bentuk penyakit apapun. Okay? You can treat them with sadaqah. Kalian bisa mencoba menyembuhkannya dengan sedekah. Coba. Okay? Seseorang datang kepada Abdullah ibn Mubarak. Ya imam, ya ayah borok dituur ya cenah.
Ini ada koreng, benanah di dengkulku. Mudh sab'i sinin. Ini udah 7 tahun. Nggak kelar-kelar, nggak sembuh-sembuh. Aku telah obati dengan berbagai macam pengobatan. Wasa'altul atibba, dan aku udah tanya dokter-dokter. Falam antafi' bih, tapi nggak ada yang berefek. Tetap aja borokan, nggak sembuh-sembuh. Qal Abdullah bin Mubarak berkata, "Izhab wahfur bi'ran." Coba kau pergi, wahfur bi'ran fi makan hajatin ilal ma. Cari sebuah tempat yang membutuhkan air, kemudian galikan sumur di sana. Yani buatkan sumur bagi mereka yang berada di tempat yang butuh air. Fa inni arju an yumba hunak ainan wa yumsak an kadam. Aku harap nanti akan muncul air di tempat tersebut yang kau buatkan bagi mereka sumur, dan dengan itu akan tertahan darimu darahmu ini, yakni lukamu. Fafa'al, akhirnya orang tersebut menuruti nasihat Abdullah bin Mubarak, wa bari, dan dia sembuh. Ya. Coba dicek lagi eta. Borok. Dicager-cager. Cing sodakoh cing. Ya. Bismillah, coba. Bismillah, coba. Berangkat dari keimanan. Ya. Penyakit apapun. Ketika kau berharap kesembuhan padanya, coba terapi dengan sedekah. Zat.